Hidup kita itu dari masalah ke masalah, semakin kita bisa menaklukkan, kita tambah tangguh. Dan setiap masalah sementara. Yakini ini. Jadi kalau kalian mungkin hari ini sedang stres, sedang sedih, sedang susah, yakinlah bahwa masalahmu sementara. Sebagaimana dulu semua masalah yang lain yang sekarang sudah berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada istilah menarik, kalau ini saya ngertinya dari dunia komputer. File save system. Ini yang ngerti komputer mesti ngerti ya. Selalu persiapkan dirimu untuk jika seandainya mengalami kegagalan. Kalau komputer itu titik file save itu begitu error, nggak karu-karuan, kamu reset saja kembali ke awal. Aman sudah. Kamu juga begitu. Dalam dirimu sediakan ruang untuk file save system ini. Karena hidupmu tidak tentu. Kita tidak ngerti nanti menghadapi apa, mengalami apa. Ya mungkin dalam jangkauan pengetahuan kita nyaman-nyaman saja, tapi sopo ngerti? Siapa tahu? Wong kita tidak ngerti dalam hidup kita ini nanti akan mengalami apa saja. Ya siapa tahu nanti tiba-tiba perang dunia ketiga muncul misalnya. Jangan-jangan kamu malah seneng, wah kuliah libur berarti Pak. Iya. Wong dunia serba ndak mesti kan sekarang. Kayak kemarin, tiba-tiba gara-gara virus yang sangat kecil saja jungkir balik orang seluruh dunia. Kamu tersisihkan di pojok-pojok rumahmu semuanya. Itu kalau ndak siap mental selesai kita. Maka sediakan file save system dalam diri kita. Nah, gimana Pak manusia bisa punya file save system? Kalau komputer sih gampang, ada banyak, kemarin kita belajar banyak teori tentang ini. Mungkin bisa kembali ke episode-episode patah hati menurut banyak filosof, banyak kalangan dan lain sebagainya. Dalam rangka membangun ini, file save system. Saya kasih contoh ya, file save system. Ini saya ambil dari para filosof eksistensialis. Ini bagi saya semacam personal file save system. Membangun sistem ketangguhan dirimu. Biar kamu tidak jatuh, biar kamu tidak runtuh mengalami apapun. Ini boleh dicek di pikiran-pikirannya filosof eksistensialis seperti
etis. Lebih panjang daya filsafnya. Sekarang saya sibuk membantu yatim piatu, Pak, ini lebih panjang. Sekarang saya sibuk bantu teman-teman yang tidak mampu, lebih panjang. Jadi boleh kamu sibukkan dirimu dalam kebaikan, apapun jenis kebaikannya. Ini namanya jalan etis. Tidak sekedar mencari katarsis, tapi juga katarsis yang membawa manfaat, maslahat untuk sesama. Ini namanya jalan etis. Ada yang ketiga, jalan asketis. Jalan asketis itu jalan spiritual sebenarnya orang menyebutnya, tapi maksudnya kamu agak menjauh sebentar dari keramaian. Yang bikin kamu suntuk luar biasa itu keterikatanmu, kemelekatanmu dalam keseharianmu. Tarik diri sebentar. Istirahatkan pikiran, hatimu, kesibukanmu sehari-hari. Ini jalan asketik. Tidak apa-apa sementara tidak ketemu temanmu. Wong temanmu tidak pernah kangen padamu kok. Jangan-jangan kamu minggir sebentar, mereka syukuran. Alhamdulillah dia tidak ada. Jadi ayo minggir, tidak apa-apa. Ayo minggir sementara untuk bersih. Kalau orang sufi ada kholwat, ada uzlah, dalam rangka pembersihan. Nanti kalau sudah tangguh, sudah kuat, tidak mudah terpengaruh, kembali lagi. Jalan asketik lebih permanen. Jadi karena nanti kita jadi tangguh mental batin kita. Ayo ya, kamu bangun sendiri, saya enggak. Hal-hal kesulitan besar. Kadang-kadang kan sepele sih, tapi kita stresnya luar biasa. Sekedar laptop hang atau error saja kadang-kadang kita jengkelnya luar biasa. Apalagi listrik mati juga, apalagi sinyal error juga. Wah, itu kalau tiap hari begitu kan depresi akhirnya kalian. Baik, ini saya awali dari sini ya. Secara psikologis, mari kita yakini, mari kita mindset. Ini kalau teman-teman ingat kemarin Martin Seligman ya. Mari kita ingat-ingat dalam diri kita, kemalangan apapun yang kita alami, kesulitan hidup apapun yang kita alami, yang pertama ayo kita yakini bahwa itu sementara. Tidak ada yang permanen. Tidak mungkin orang hidup itu susah terus tidak ada senangnya, atau senang terus tidak ada susahnya. Tapi saya merasakan begitu ya Pak, susah terus hidup saya. Kalau begitu itu mindset, cara berpikirmu.
Karena kamu mindsetmu negatif, yang kamu lihat dalam hidupmu yang negatif terus. Bahkan positif pun kamu lihat negatifnya. Waktunya senyum hura-hura, wong wisuda, waktunya syukuran malah kamu sumpek sendirian. Nah, itu kamu salah mindset. Mari kita yakini bahkan seandainya memang itu kesulitan, setiap kesulitan ada durasinya. Tidak mungkin abadi. Pasti pada saatnya akan selesai. Wong sebelumnya kita juga punya banyak masalah dan sekarang selesai. Kita hidup sejak kecil itu kan dari masalah ke masalah dan kita bisa menaklukkannya. Mulai kita tidak bisa jalan, itu kan jalan kan jadi masalah. Terus kita latihan, capek, sakit, sampai nangis-nangis, akhirnya bisa jalan. Besar sedikit latihan naik sepeda, kita jatuh bangun, akhirnya bisa naik sepeda juga. Sekolah awalnya nangis-nangis, takut, lama-lama yo kerasan juga. Hidup kita itu dari masalah ke masalah, semakin kita bisa menaklukkan, kita tambah tangguh. Dan setiap masalah sementara. Yakini ini. Jadi kalau kalian mungkin hari ini sedang stres, sedang sedih, sedang susah, yakinlah bahwa masalahmu sementara. Sebagaimana dulu semua masalah yang lain yang sekarang sudah berlalu. Yang kedua, semua yang terjadi ini spesifik. Spesifik itu tidak tidak apa-apa, emangnya hidup hanya tentang pasangan. Ada banyak sisi hidup yang lain. Oke ya, itu yang kedua. Ini penting kesadaran ini. Yang ketiga, semua yang terjadi tidak personal. Tidak personal itu jangan sampai kita merasa aku saja yang susah kayak gini. Orang lain juga banyak. Tidak usah khawatir. Tidak personal itu mungkin kalau bahasa kalian jangan baper, jangan GR. Bukan hanya kamu yang susah, yang lain juga susah. Masing-masing orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Jangan dianggap kamu saja yang susah. Kadang-kadang kan kita jadi sensi karena merasa aku saja yang susah selama ini. Dosa apa aku sama Allah kok aku dikasih gini terus. Lu yang selain kamu juga banyak dengan ujiannya masing-masing. Jangan dianggap personal. Allah kok ngincer aku terus tuh ya aku tuh.
Iya. Mbok yo yang lain gitu loh. Kok aku terus yang dibikin susah itu ya. Ndak. Kamu jangan kegeeran. Jadi yo jangan dianggap personal lah. Ndak, semua orang ujian itu maknanya luas sekali. Jangan-jangan itu justru bukti sayangnya Allah padamu. Boleh diulang kembali dulu patah hati dari perspektif sufisme. Dan yang terakhir tentu saja semua yang terjadi ada hikmahnya. Ada pelajaran yang bisa kamu ambil untuk hidup jadi lebih baik dari semua kemalangan tadi. Nah, kalau itu solusi praktis yang kanan itu. Yang pertama apa? Tenang, turunkan tensi, ambil nafas dalam-dalam. Meditasi boleh untuk menenangkanmu. Kalau sulit, talk to someone. Have a deep, meaningful conversation. Cari teman untuk saling curhat. Berbagi. Itu gunanya punya sahabat. Jadi temannya juga begitu. Latihan jadi pendengar yang baik. Jangan latihan jadi ustadz. Dikit-dikit ceramah. Sebel temanmu nanti. Temanmu baru curhat apa, kamu sudah paksa itu, diforsir ini, diforsir itu. Istirahatlah. Ngapain kamu secapek itu mengejar hal-hal dunia? Ambil nafas, istirahat. Entah cara istirahat yang seperti apa yang kamu inginkan, tapi istirahatlah. Baik, ini secara psikologi. Menghadapi hidup yang pahit, hidup yang penuh cobaan-cobaan, kesulitan dan kemalangan, seperti dalam Murphy's Law. Kita lanjutkan. Nah, sekarang filsafat. Ini saya kumpulkan kalimat-kalimatnya para filosof eksistensialis. Dulu pernah saya singgung kalimat-kalimat ini sebentar. Secara rasional perhatikan kalimat ini. Yang pertama, man can do what he will, but he cannot will what he will. Manusia memang bisa mengupayakan, mewujudkan keinginannya. Tapi dia tidak bisa ngatur, saya itu harusnya ingin apa, pantasnya ingin apa. Keinginan itu ya muncul begitu saja dari situasi di sekeliling kita. Berarti apa? Pinter-pinterlah kita mengendalikan keinginan. Karena seringkali sumber masalah kita adalah ketidakmampuan kita mengendalikan keinginan.
Semakin tidak realistis keinginan kita, semakin berat hidup kita. Ya boleh orang punya cita-cita. Ya memang para motivator meminta kita punya mimpi yang tinggi, punya cita-cita yang besar. Tapi sebesar apapun keinginanmu, pastikan masih dalam jangkauan realitas hidupmu. Kalau yang di luar itu ya nanti jatuhnya kamu stres sendiri loh. Atau boleh kamu atur, Pak, ini keinginan jangka pendek, ini keinginan jangka menengah, ini jangka panjang, ini jangka panjang. Boleh kamu atur begitu. Pak, pada akhirnya saya ingin jadi presiden. Presiden juga sekarang. Nah, terus baru iya. Jadi itu namanya target jangka pendek, jangka menengah, panjang, jangka panjang nanti. Nah, ini boleh mimpi besar tapi terukur. Jangan mimpi yang tidak terukur, yang kamu sendiri tidak tahu strategi mewujudkannya gimana. Pak, saya pingin nanti jadi konglomerat paling kaya. Ya kira-kira 10 tahun lagi lah, Pak. Lu caranya gimana? Nggak tahu, Pak. Nah, nggak tahu ya jangan. Kalau tahu nggak apa-apa. Saya ada cara cepet, Pak. Ya saya deketi saja anaknya konglomerat. Sopo ngerti mau, nanti kan saya jadi mantunya konglomerat misalnya. Nah, ya boleh kamu rancang masa depanmu, tapi yang realistis. Inginkan apapun, tapi jangan sampai keinginan yang harusnya membantumu sukses justru jadi berbalik menyerangmu, yang membuatmu putus asa. Kamu sendiri yang ngukur.